Seenggaknya, biarpun cuma rata-rata 20 menitan per episodenya, pas lo nonton anime komedi, apalagi kalau humornya tuh ngena banget, di waktu 20 menit tersebut, rasanya tuh kayak keampasan beban yang lo tanggung seharian pada hilang. Hanya ya, kalau kasusnya anime udah punya genre komedi di dalam ceritanya, pasti kebanyakan tuh ada iming-iming ecchinya juga. Jadi ya lu tahu sendiri gimana rasanya pas lu lagi enak-enak ketawa, malah dikasih pentil nenen. Nomor 10, Peter Grill Tokenja no Jikan, tayang perdana Summer 2020. Ceritanya berfokus ke seorang manusia bernama Peter Grill. Nah, nih cowok namanya udah kesohor kemana-mana gara-gara jadi sosok petarung terkuat di dunia. Karena pamor sama kekuatannya, banyak banget para cewek dari berbagai ras yang pengen sperma si Peter. Karena dengan gitu, mereka bisa ngandung keturunan yang kuat juga kayak sumbernya. Berhubung si Peter sama sekali kagak dikasih jatah kentu sama tunangannya yang polos, jebolah kesetiaan plus keimanan si Peter yang kemudian ngeksekusi para cewek tadi. Nomor 9, Yonde Masyo Azazel-san, tayang perdana Spring 2011. Anime yang nyeritain tentang seorang detektif bernama Akutabe yang pas nangenin atau ngungkap sebuah kasus, doi ini merintahin para iblis yang doi panggil ke dunia manusia buat ngerjain bagian kotor dari kasus-kasus yang tuh detektif tangenin. Awalnya juga kagak ada orang yang tahu sama rahasia ini, sampai kemudian ada seorang cewek yang jadi asisten pribadinya yang doi kasih kerjaan buat ngurus para iblis cabul sekaligus nyebelin yang si Akutabe panggil. Nomor 8, Nanbaka, tayang perdana Fall 2016. Demi nyari tahu orang yang udah ngemodifikasi tubuhnya, si tokoh utama yang bernama Jugo rela jadi kriminal dan pernah pindah penjara sampai ke berbagai pelosok dunia. Berhubungkan orang yang doi cari itu seorang sipir penjara. Sampai kemudian doi ditahan di sebuah penjara terkuat bernama Nanba. Di situ doi satu sel sama 3 orang tahanan lain yang punya latar belakang unik masing-masing. Ada pecandu judi yang intuisinya peka banget lah, orang yang kebal sama obat-obatan, sampai manusia yang punya kekuatan di luar nalar. Nomor 7, Rikekoi, tayang perdana Winter 2020. Jadi ada sekelompok mahasiswa yang kesehariannya tuh mereka habisin buat neliti segala macam fenomena yang kemudian subjek penelitiannya tersebut mereka jelasin secara rasional kenapa tuh fenomena bisa terjadi. Tapi ada satu fenomena yang mereka kagak bisa jelasin lewat sains, yaitu keadaan di mana seseorang jatuh cinta dan cinta itu sendiri apa sebenarnya. Akhirnya demi nguak misteri tersebut, kelompok mahasiswa peneliti itu ngelakuin berbagai macam eksperimen buat ngerasain sekaligus neliti yang namanya cinta. Nomor 6, Nami Uchigiwa no Muromi-san, tayang perdana Spring 2013. Pas si tokoh utamanya lagi enak mancing di pinggir laut, tiba-tiba muncul Putri Duyung yang ketangkep pancingannya. Tuh cowok juga awalnya kagak percaya sama apa yang doi tangkep. Sampai kemudian si Duyung yang bernama Muromi tersebut ngoceh terus dan bikin si tokoh utama ngerasa sebel. Nah, berhubung si Murominya sendiri ngerasa suka sama tuh cowok, jadi tiap kali si cowok mancing pasti doi gangguin terus. Selain Putri Duyung, nantinya juga banyak makhluk mitologi lain yang muncul.
渡したんじゃないの？どういうつもりでこのプレゼントくれたの？これ以上照らされたら私おかしくなっちゃう。なんか女心がもてあそぶのもいい加減にし。もてあそんでないっていうか、このつけっぱなを取れ。 Nomor 5, Binboga Miga, tayang perdana Summer 2012. ベタだったかな。Sakura Ichiko, seorang cewek yang dikaruniai keberuntungan gede banget. Tapi keberuntungan yang doi dapat adalah hasil dari nyedot keberuntungan orang lain di sekitarnya. Bahkan butler yang selama ini ngelayanin tuh cewek sampai sekarat gara-gara nasib baiknya hilang mulu. Nah, berhubung si Sakura tumbuh jadi sosok yang sombong banget dan kagak pernah mau peduli sama penderitaan orang di sekitarnya, dikirimlah seorang dewa kesialan yang bakal ngajarin tuh cewek rasa nelangsa. Nomor 4, Danagana ni wo Itteiru ka Wakaranaiken, tayang perdana Fall 2014. やだ、使ってから片すの忘れてた。読むじゃなく使った？ Punya pasangan hidup yang sehobi pasti jadinya tuh seru banget. Tapi gimana jadinya kalau orang yang jadi pasangan hidup lu itu kagak ngerti sama sekali sama hobi lu tersebut? Nah, penggambaran kehidupan rumah tangga kayak gitu ada di dalamnya anime. Jadi ceritanya ada sebuah pasutri yang si suaminya tuh demen banget sama anime, game sampai manga. Sedangkan si istrinya cuma karyawan kantor yang kagak ngerti sama begituan. Tapi uniknya mereka berdua bisa hidup harmonis. Biarpun si suaminya kadang ngoceh pengen punya waifu 2 dimensi. Nomor 3, Bakato Testa Sokanju, tayang perdana Winter 2010. Akademi Fumizuki, sebuah sekolah dengan sistem kasta yang ketat banget. Mulai dari kelas A yang isinya para murid pintar semua plus dikasih fasilitas yang enak. Sampai kelas F yang isinya tuh murid ampas terus fasilitasnya juga ampas semua. Nah, ceritanya berfokus ke para murid di kelas F tersebut yang punya cita-cita naik derajat ke kelas A dengan cara ngelakuin pemanggilan avatar yang ngewakili nilai pelajaran mereka masing-masing buat diadu sama murid lain. Yoshi, お前目覚めたのか? Nomor 2, Simonetta, tayang perdana Summer 2015. なあ、こいつは俺が認めた男だ。暇な時は大抵一緒にいるぞ。一緒に？やっぱり2人はデザートにお互いのバナナを。食べねえよっていうかいきなり腐りすぎだろ。 Berlatar tempat di sebuah dunia di mana hal-hal berbau seksual dilarang. Bahkan orang ngerasa sange pun kagak boleh. Muak sama keadaan dunia tersebut, muncul para aktivis yang punya misi nyebarin keenakan duniawi ke orang-orang di sana. Yang jadi penggeraknya tuh seorang cewek SMA bernama Kajo Ayame. Yang kemudian si tokoh utamanya gabung jadi partner tuh cewek buat ngenalin apa itu kesangean yang kagak bisa dipisahin dari sifat asli manusia. Nomor 1, Detroit Metal City, tayang perdana Summer 2008. Bercita-cita jadi seorang penyanyi pop terkenal. Seorang cowok bernama Negishi malah jadi lead vokalis di sebuah band death metal yang terkenal banget di kalangan metalhead. Punya nama panggung Johannes Krauser II, yang dikatakan sebagai jelmaan iblis dari neraka yang udah ngebunuh orang tuanya sendiri dan punya tujuan nguasain dunia lewat musiknya. Yang pada kenyataannya Doi itu cuma pemuda culun pecinta musik pop alay yang gaya rambutnya juga mirip kepala titid.
Oke, segitu aja buat hari ini. So, di antara ke-10 anime tersebut, apa ada yang jadi favorit lo? Sebenarnya terbilang jarang juga anjir. Sekarang-sekarang ada anime yang joke-nya tuh beneran lucu. Palingan sekalinya ada anime komedi yang muncul, komedinya tuh berunsur perselangkangan semua. Jadi ya, kalau seandainya lo punya rekomendasian anime komedi lain yang beneran lucu, silakan lo bisa langsung komen aja di bawah. Semoga lo enjoy dan bisa nambah daftar tontonan anime lo. Sekian dari gua, sorry kalau udah salah-salah kata. Dan sampai jumpa di bagian keempat.